disentuh, ntar merasa harus jatuh orang kan. Jadi kalau dulu nggak jatuh-jatuh, aduh lah didorong. Iya kadang-kadang Bisa terjadi ya Mo ya, bisa terjadi. Kadang-kadang juga orang yang sedang didoakan, loh kok yang kiri kanannya jatuh? Kok gua enggak nih? Gua enggak. Jangan gua dianggap kurang tidak beriman. Beriman iya. Aja deh gue jatuh deh. Itu dia. Dalam gereja Katolik kan ada 7 sakramen. Betul. Ya. Ada 2 sakramen yang disebut dengan sakramen penyembuh. Oke. Tahu nggak? Tahu dong. Tahu dong. Apa-apa? Satu sakramen pengakuan dosa. Pinter. Satu lagi dong, Gini-gini rumah Noni 5 tahun, coy. Satu lagi dong. Bilang capek. Saya butuh istirahat. Jangan sok kuat, sok sakti. Ini pastor Jatuh. curcol apa gimana? Pastor butuh istirahat, pastor. Kuat banget nih. Sebelum mulai, Bapak Ibu umat sekalian, kita mau disclaimer kalau tiba-tiba kamera tengah ngek. Ya, nggak apa-apa dilanjut aja nontonnya ya, karena kita juga akan lanjut. Betul. Itu bukan berarti wah di studio gempa, bukan. Bukan. Ini variasi aja biar berwarna hidup kita. Biar subscribernya nambah. Ya udah nyanyi dulu seperti biasa, ketemu lagi di rumah Noni, rumahnya Noni dan Sony. Putus lagi cintaku, hey, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Sakit Gusti. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa hatiku, terluka karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku relakan. Rela aku relakan. Kali-kali dangdut lah ya. Tadinya mau jazz, susah. Soalnya kan lagu tadi kan sebenarnya tema sakit. Betul. Sakit, tapi siapa sih yang nggak pernah merasa sakit? Tapi katanya daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Orang-orang pada bilang sekarang mending sakit hati daripada sakit gigi. Pernah sakit gigi nggak? Nggak enak rasanya. Mendingan sakit hati ya kan? Atau sakit gigi? Jangan dua-duanya lah. Mending sembuh, Not. Mending sembuh dah, bener Pak dah. dokter udah berbicara. Hari ini rumah Noni nggak sendirian, kita ada Pastor Hendra. Yeay. Di tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir ke rumah Noni untuk menyapa Bapak Ibu umat sekalian. Pastor, ada yang mau disapa dulu, boleh silakan. Halo, selamat siang semuanya. Sehat selalu dan banyak berkat dari Tuhan. Amin. Begitu Amin, ngomong amin, berkat amin, sehat amin. tuh loh Pastor langsung. Iya. Begitu bilang banyak berkat langsung sehat, yang sakit juga. Gue kebayangnya nasi berkat lo tuh. Aduh. Iya benar. Besek Ya, itu sih. besek. Ya, kita kan bilangnya malah dapat berkat gitu Iya ya. benar. Nasi Bener. berkatnya apa? Kakaren ya bahasa Jawa. Bahasa- Ayam. Terus tuh ada tapi gabung sama kuah capcay bang. Nah, Nasi berkat. biasanya Iya. dikemas dalam Betul. kemasan kotak warna putih ya warna kan? putih, selamat Betul. menikmati. Jeruk atau semangkanya dimasukin ke plastik. Iya, dan ada sendok plastik juga. Iya, kalau buat makan rendang patah. Nasi berkat. Itu dia. Tapi bukan berkat itu, Not. Betul. Yang hari ini mau dibahas adalah berkat kesembuhan. Luar biasa. Bade. Kita ngomongin soal penyembuhan. Nah, ini banyak yang memang masih sudah pernah mengalami Ya. dengan kuasa penyembuhan ini, atau juga masih ada yang tanda tanya besar, Mas Nur. Dalam artian, masa? Nah, Ya kan? Sengaja hari ini sebelum kita ngomong yang namanya sembuh, Nah. kita harus mengenal sakitnya dulu. Betul. Kita pengen tahu nih, Pak Surhendra.
Hendra, secara sebelum kita masuk ke penyembuhan ya, sebenarnya manusia itu ya atau umat Katolik nih sekarang ini ada yang gampang sakit atau dia tidak tahu bahwa dirinya sakit. Ada juga yang sengaja menyakiti diri sendiri. Nah, sakit ini konteksnya apa, Pastor? Satu lagi saudara, apa tuh? Yang sok sehat. So baik-baik saja. Dia Iya, sakit, tapi sakit. dia tidak mau dirasa, dia tetap aktif pelayanan dan lain Denial. sebagainya. Bisa. Gitu. Nah, Ada yang gitu. sakit seperti apa sih, Pastor, yang mau kita sebelum masuk ke ranah sembuh? Nah, sakit yang gimana nih yang mau kita? Apakah fisik atau ke rohani kita? Nah, sakit itu kan bisa bermacam-macam. Betul. Pasti itu sih. Ada dua-duanya karena manusia itu kan tubuh dan jiwa. Iya. Seperti itu kan iya, ya. Pastor, iya. maaf boleh lebih dekat ke mikrofon supaya saya lebih tebal. Siap. Oke, Tuh. enak nih. Nah, jadi sakit itu baik bisa tubuh maupun jiwa. Oke. Artinya dua-duanya bisa sakit. Oh. Baik fisik maupun bagian dalamnya pun Berarti bisa yang, sakit. yang jiwa malu biasanya. Nah, Sulit sembuh itu. tapi bukan yang dimaksud dengan ODGJ ya. Oh, Beda. beda. Bukan. Kalau itu fisik. Sakit fisik. Udah gizi kan orang dengan gangguan janin. Bukan, gangguan jiwa dong. Bukan. Oke, jadi jiwa dan raga. Jiwa dan bisa raga. dua-duanya sakit Bisa, nih. betul sekali. Oke. Betul. Nah, itu sakit yang kita kenal secara umum ya. Tapi kalau kita masuk ke ranah penyembuhan dalam konteks gereja Katolik nih. Nah, sakit yang apa sih yang mau kita bahas nih? Dalam konteks penyembuhan dua-duanya bisa. Selalu dua-duanya pun bisa. Penyembuhan macam-macam lah. Baik penyembuhan fisik maupun penyembuhan yang sifatnya bagian Batin dalam gitu ini ya. batin, Jiwa, jiwa, ruh kita. Seperti itu. Pastor- Termasuk juga kadang-kadang orang berharap penyembuhan dompetnya juga seperti itu. Oh, penyembuhan dompet. Menarik nih. Ekonomi. Bisa. Kebetulan udah berapa tahun nih? Iya. Nggak 100 sembuh-sembuh. dulu dong. Pastor, Oke. tapi ini Harapannya semuanya lah. Iya. semuanya ya bisa Iya, teratasi begitu ya. Betul. Cuman memang banyak yang juga mengatakan ada beberapa yang lagi kena cobaan, lagi sakit misalkan gitu ya. Ini mah kayaknya memang sudah garisan tangan saya, nasib saya. Mungkin Tuhan sedang menghukum saya, Tuhan menegur saya. Sebenarnya kalau kita dari agama Katolik percaya nggak sih bahwa Tuhan tuh menegur ada dengan gitu. Sama Tuhan sekali negur nggak dengan ada. sakit gitu. Nggak ada. Masa Tuhan kejam seperti itu? Nggak ada. Tuhan menegur dengan sakit. Tuhan ngasih pencobaan yang seperti itu tidak ada. Kalau orang sakit itu pasti ada prosesnya. Pasti prosesnya pun mulai dari diri sendiri, Pola dari makan. lingkungannya, pola makan, dari lingkungan yang lain pun. Itu bisa terjadi. Jadi bukan pencobaan dari Tuhan. Ada yang suka ngomong gitu. Memang ada kasus-kasus tertentu itu adalah cobaan dari Tuhan yang dibuat oleh si jahat. Kisah Ayub misalnya. Oh, iya, Tuhan iya, iya. mengizinkan, tapi bukan dari Tuhan, Iya, tapi iya, tetap iya, dari iya. si setan Nah, itu. dan itu nanti akan dilihat si manusianya nih akan seperti apa nih Betul. merespon cobaan yang datang dari si setan ini. Dia nggak enak kalau dua-duanya. Iya. Dua-duanya ditanya. Dan memang dua-dua aja lagi. Jadi gitu ya. Oke. Nah, ini tapi sakitnya nih kita kan bicara kita manusia kadang suka sesuatu itu yang sifatnya lebih mendalam. Sakit itu kan ya masa sih cuma demam panas dingin aja kita minta penyembuhan segitunya, kayaknya minum obat juga sembuh. Nah, Iya. apakah konteks penyembuhan ini harus sesuatu yang sifatnya benar-benar mendalam, Berat sampai menggoyah keimanan, atau semua sakit itu konteksnya sakit yang bisa disembuhkan secara rohani oleh gereja? Enggak, gereja sendiri selalu menegaskan kalau benar-benar yang namanya penyembuhan itu paling 0,0001% lah benar-benar yang disebut penyembuhan ilahi, Oke. mujizat penyembuhan. Oke. Nah, yang lain-lain itu belum tentu bisa dikatakan mujizat dari Tuhan. Oke. Bisa jadi hal-hal lain. Misalnya, kalau ada yang namanya kebangunan rohani Katolik, temanya penyembuhan. Waduh, ramai itu Rasakan biasanya. kuasa kasihnya yang menyembuhkan. Wah, orang berbondong-bondong datang, memohon rahmat dan berkat untuk disembuhkan dalam berbagai macam hal. Atau juga dari teman-teman Protestan, ada KKR seperti Iya, betul, itu kan. KKR. Sama, begitu ada temanya menyangkut penyembuhan. Pasti Penuh yang aja ya. datang. Apalagi pembicaranya dikenal sebagai dalam tanda petik penyembuh. Wow. Wah, kalau itu lagi banyaklah yang berbondong-bondong. Iya, iya, iya. Tapi ketika datang ke tempat itu bisa jadi orang benar-benar sakit. Oke. Saya pernah melihat juga beberapa waktu lalu lah, tahun lalu, waktu BPK Kuskupan Bandung mengadakan satu kebangunan rohani Katolik ya, mengundang pembicara dari Inggris Oke. yang katanya bisa
mendapatkan kuasa penyembuhan Oke. itu. Orang yang datang ke tempat itu bukan hanya orang yang bisa berjalan, sakit, bisul, seperti apa itu. Bukan, tapi yang berat pun. Oke. Yang berat pun, ada yang pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Ada yang dibawa pakai tandu, tandu. Jadi benar-benar sakit parah-parah secara fisik. Ada juga yang jiwanya sakit. Oke. Dia mengalami ketakutan, Depresi. kecemasan, depresi, dan lain-lain. Jadi yang datang ke tempat itu memang orang-orang yang sungguh mengharapkan penyembuhan. Iya, iya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang datang ke tempat itu bisa disembuhkan semuanya? Menarik Kalau nih. disembuhkan semuanya, rumah sakit tutup. Iya juga ya. Iya, Ngapain dokter. dokter Iya juga belajar ya. Dokter lama-lama? nggak Iya laku, juga ya. apalagi perawat lewat semuanya kan. Oke. Kasihan. Nah, jadi orang datang ke situ memang mengharapkan sesuatu, entah apapun bentuknya, entah tubuh, entah jiwanya yang dipulihkan, yang disembuhkan. Itu adalah kerinduan kan. Kerinduan terdalam manusia kan seperti itu. Harapan Jadi gitu betul ya. itu harapan-harapannya. Nah, pertanyaannya adalah benar-benar tidak disembuhkan. Iya, iya, iya. Nah, sering kali yang terjadi dalam proses seperti itu dalam kebangunan rohani Katolik atau KRK, KKR seperti itu, ada yang namanya penyembuhan psikologis sesungguhnya. Oke, Jadi make merasa sembuh. Sugesti? Sugesti Oke. istilahnya. Sugesti, emosi massa, musik yang bagus, Iya, iya, pembicara yang dalam tanda petik dianggap karismatik, Iya, iya. itu bisa membuat diri sendiri pun merasa sembuh. Karena ada semacam dalam tanda petik sugestinya itu membuat hormon-hormon dalam tubuh, Ya, yes. saraf-saraf dalam tubuh itu bekerja. Karena memang tubuh manusia ini kan jiwa dan raga connect itu ya. dia, Oh, connect. ya. Make Jadi sense. merasa sembuh, merasa pulih. Iya, iya, Tapi iya. apakah benar pulih sungguh? Belum tentu. Iya, 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 benar-benar. Nah, cara untuk ngeceknya apa? Besoknya lihat atau lusanya lihat Iya apakah juga sakit ya. lagi atau enggak. Iya, iya, itu iya, dia. iya. Wah, Jadi ada seperti itu. Ternyata malah psikologis. sehat selama-lamanya, Son. Bagus dong. Alias pulang. Bisa jadi kan? Itu tidak diharapkan. Iya tidak diharapkan. Mudah-mudahan Biasa sehat. seperti itu. Nah, Tapi kalau silakan, Bang. jadi kan ada yang seperti itu. Kalau pernah nonton film di Netflix itu, Yes. Miracle itu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi ada seorang yang dibuat seperti seorang penyembuh kan? Iya, betul. Seorang penyembuh. Padahal bukan. Tapi dididik, dilatih dan lain sebagainya seolah-olah menjadi penyembuh dengan kuasa ilahi. Sama seperti film Revolutionary Jesus. Itu seperti itu bukan, ya. pemerannya Chosen. Sebelumnya kan main film itu. Itu kisah nyata di Amerika yang ada penyembuhannya juga. Iya. Walaupun ada adegan di mana memang at the end ini sedikit kontroversinya di sana. Ada apakah benar orang ini sakit, ini orang sakit yang datang atau ternyata masih settingan. Nah, Jadi di film itu itu seperti dia. itu. Betul sih, Ya. betul seperti itu. Nah, ternyata efek psikologi massa itu bisa membantu sehingga orang sugesti merasa sembuh. Dan yang sembuh seperti apa rata-rata dalam peristiwa-peristiwa seperti itu? Apa tuh? Yang sifatnya subjektif. Misal. Contoh. Sakit bahu, sakit lutut misalnya. Oh, yang juga mungkin karena orang sugesti lain dia kan- juga iya, gitu. Orang lain nggak tahu Iya, dia sakit iya. seperti apa. Seperti itu. Kecuali orang buta celik matanya. Nah, kalau itu bisa luar biasa. Iya. ya. Nah, itulah makanya kenapa 0,0001% tadi. Tapi satu hal yang pasti, gereja mengakui ada mujizat penyembuhan itu. Ya. Dalam katekismus gereja Katolik pun dikatakan ada penyembuhan, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Yesus yang 2000 tahun lalu tetap bisa bekerja sampai sekarang. Ya. Tapi bentuknya kan kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Dan Seperti itu. inilah kita sebagai umat harus pandai-pandai mencari tahu ke dalam dan keluar ya, Mo, ya. Betul. Karena kan sebenarnya kalau kita minta penyembuhan melalui sebuah kegiatan tertentu, apa bedanya dengan kita berdoa sendiri di rumah, Mo? Apakah berarti kekuatan doa itu ada level-levelnya dengan kita doa sendiri di rumah kan? Betul. Atau butuh didoakan gitu? Bisa doa sendiri di rumah, butuh didoakan. Satu hal yang pasti, ketika orang hadir dalam satu acara seperti itu, didoakan. Orang minimal merasa secara sugesti dulu lah, Iya, iya. secara psikologis. Orang merasa dijamah oleh Tuhan, didoakan misalnya, disentuh seperti itu. Sama-sama dengan semua orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu benar, Iya, pujian benar, dan penyembahan Tuhan itu keluar dari hati dalam saat itu juga betul. Kalau itu. Nah, yang seperti itu bisa sangat-sangat membantu orang punya keyakinan dan kepercayaan Tuhan akan membantu.
Nah, dalam Katolik selalu dikatakan, mari kita mohon supaya tangan Tuhan sendiri yang berkuasa, supaya Tuhan sendiri menolong, membantu. Ya. Jadi bukan dari si dalam tanda Orang petik tersebut, penyembuh, penyembuhnya. karismatik seperti itu. Makanya ini mirip ini nggak sih Not? Kita pernah ngobrolin soal eksorsisme sedikit. Oh iya. Karena sebenarnya kita sebagai anak Tuhan ya, kita memang Tuhan berikan kuasa. Selama hati kita benar-benar bisa yakin melakukan itu dalam nama Tuhan, kita bisa. Kan bahkan sebelum yang kemarin gue baru lihat TikTok ya, ada kata-kata Tuhan Yesus itu sebelum meninggalkan naik ke surga, itu tuh memberikan kita diberi kuasa untuk melakukan banyak hal selama hati kita memang benar-benar yakin dalam nama Tuhan melakukan itu Luar gitu. biasa nih. Ngeri loh. Kebayang kalau udah dibaptis. Jangan Makin kesana jos dong. nih kayaknya. Jangan kesana dong. Iya, Karena artinya memang itu. orang yang dibaptis memang dapat kuasa itu. Iya. Tinggal gimana hatinya aja ya mau ya. Betul. Yang dibaptis di gereja Katolik kan. Ya kan? Jadi kapan gitu? Nah, iya. Jadi kapan gitu? Iya. Mungkin Son harus ikutan dulu KRK baru percaya. Tapi kebayang gini Son, Ya. kalau orang sakit selalu selama ini sendirian di rumah, berdoa sendirian, Oke. makan sendirian, mandi Ya, sendirian, sedih lah. Psikologis sedih ya. ya. Secara Psikologis psikologis kok kayaknya tuh biru banget harinya ya, sehari-hari tuh iyalah. biru banget gitu kayaknya, Betul. sendu gitu kan. Iya. Tapi ketika datang ke tempat ada hingar-bingar, ada keramaian, ada musik, itu pasti nambah gairah untuk Nambah gairah. Dan semangat berasa gitu. harapan baru. Iya, Karena betul. mungkin selama ini dia lakukan cara yang sama, Iya. belum mendapatkan hasilnya kali ya. Lalu apa? Iya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini berlaku juga menurut gua sama orang yang sakit. Bisa jadi. Make Dia sense. merasa Cara dia nih, ternyata sakit orang lain juga lebih berat daripada dia. Mungkin bisa itu gitu. jadi titik dia buat bounce back gitu. Iya, iya. Kan pada saat itu juga orang bisa merasa, Ah. oh Tuhan tuh tetap mencintai, walaupun nggak sembuh, nggak jadi soal. Ya. Tapi dia merasakan sesuatu. Saya tidak sendirian. Saya ada yang memperhatikan dan terlebih-lebih Tuhan memperhatikan. Iya. Pada saat hadir di tempat yang seperti itu kan. Dan psikologis yang Dirinya senang ngaruh sembuh. ke tubuhnya Bu Iya, ya. terutama Iya. rohaninya yang Iya, sembuh. iya, iya. Berarti dia self punya heal ya keyakinan. gitu. Iya, dia punya keyakinan. Mungkin fisiknya nggak sembuh-sembuh, tapi dia siap menghadapi itu semua. Oke, punya Karena joy tahu- gitu ya. Iya, Ha-ha. karena tahu Tuhan ada, Tuhan beserta dia. Iya, iya. Ini Gitu. Makanya suka heran Son kalau lihat yang tayangan-tayangan ya. Didoain, udah gitu tiba-tiba geplak gitu kalau kayak yang di Afrika Waduh. terutama. Ada yang digeplak? Ya enggak, yang di Afrika kan kadang tayangan-tayangannya pastor-pastor di Afrika ada yang dikeplakin kepalanya, ada yang Iya, macam-macam, iya. terus tiba-tiba sembuh gitu. Betul. Berarti itu sih sebenarnya Kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu apakah benar atau tidak. Metodenya gimana nggak tahu ya. Iya. Yang rata-rata sembuh pada saat itu adalah sifatnya subjektif. Jenis Masih penyakit yang subjektif, seperti itu. penyakit. Tapi yang berat-berat, cancer, Kita belum pernah lihat ya. misalnya diabetes, yang segitu-gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, boleh share ke kita infonya. Kalau memang pernah mengalami sendiri, kita nggak tahu nih. Karena kebetulan kalau obrolan tongkrongan kita bertiga nih, kita bicara dalam konteks yang pernah kita lihat nih. Iya ya, kayaknya sejauh ini yang kita temukan sesuatu yang sifatnya sakit-sakit kategori subjektif seperti itu. Mo, Iya, ya. lebih subjektif, lebih banyak. Tapi ada di YouTube, tahu nggak sih, yang pengakuan seseorang datang ke acara penyembuhan, Hah? terus dia didoakan, tapi sebenarnya penolakan dia sangat besar, kayak yang Masa sih gitu. kanan kirinya itu Iya. disentuh kepalanya sampai jatuh, tapi Iya. dia nahan. Kan gua nggak apa-apa, lu kenapa dorong gua sampai gua harus jatuh gitu. Jadi kayak yang ada beberapa hal yang mungkin kalau memang orang kita nggak tahu yang benar yang mana ya, karena Iya, kita iya. nggak punya kemampuan membuktikan. Tapi kalau memang sesuatu yang dari hati, enggak, ini kayaknya gue nolak nih, kayaknya bukan gini, itu Gue bisa pun juga terjadi. pernah waktu itu. Serius lu? Nggak jatuh Son, nggak kuat kayaknya yang dorongnya. Akhirnya datang, tet, dorong nih Nodi, dorong. Tapi betul kalau yang seperti itu, ada yang memang dorong, ada. Iya. Oh, iya, Itu memang nggak pas. aturan dasarnya gimana sih Pastor? Apakah Memang nggak ada aturan. Seandainya pun disentuh nggak boleh didorong di apapun juga. Maka misalnya di Karismatik Katolik Bandung misalnya BPK PKK Bandung selalu berkata, usahakan jangan menyentuh orangnya. Oke. Jangan. Kalau disentuh, ntar merasa harus jatuh orang kan. Jadi kalau Oke. dulu nggak jatuh-jatuh, adalah didorong. Iya kadang-kadang ada Bisa orang terjadi juga- ya Mo ya, bisa terjadi. Kadang-kadang juga orang yang sedang didoakan, loh, kok yang kiri kanannya jatuh? Kok gue enggak nih? Gua enggak. Jangan gua dianggap kurang tidak beriman. Beriman, iya. Aja deh gue jatuh deh. Ah, itu dia. Jangan-jangan seperti Tapi bisa itu. jadi Iya. tuh. Bisa Iya, jadi ya. bisa loh. Karena dia ngerasa Bisa. dia nggak mau beda, karena orang lain gitu. Saya juga deh gitu. Tapi Lihat tidak kiri dari kanannya hati. kok, jatuh.
oh jangan-jangan gue kurang beriman lagi. Ada yang gitu Iya, memang tapi ada. ini kita menarik berarti masuk ke ranah gereja Katolik ya. Artinya penyembuhan itu yang dikenal gereja Katolik seperti apa sih Mo? Apakah bisa disarankan cukup dengan berdoa atau boleh menghadiri yang namanya tadi KRK penyembuhan atau bagaimana sih yang diatur oleh gereja Katolik? Yang diatur oleh gereja Katolik, sakit datang ke dokter. Makanya di setiap gereja Iya, Katolik sebelahnya itu. ada klinik ya kan. Itu dia. Iya juga. Iya Pas kan? perayaan Ekaristi yang besar agung pasti ada dokternya. Ada. tim dokter. Minimal beres misa tuh ada cek darah ya. Donor darah sama cek Iya. gula. Iya. Lalu Itu yang selalu- PMI selalu standby. itu yang selalu disarankan. Oke. Selalu cek seperti itu. Nah, kalau penyembuhan yang sejati itu yang sungguh dari Tuhan katakanlah, setelah dicek oleh dokter lu memang sakit. Kamu itu sakit berat nih, Iya. sulit disembuhkan. Terus kemudian datang ke acara seperti yang kebangunan rohani Katolik atau ke penyembuh, datang ke tempat itu. Terus dia sembuh. Cek lagi, benar nggak? Apa yang dikatakan dokter tadi nggak mungkin sembuh? Oh, ternyata Sembuh. sembuh. Misalkan. Nah, itu yang disebut dengan mujizat penyembuhan. ilahi ya. Nggak Tapi ada berlaku juga- buat semua orang ya Pastor nggak itu ya. berlaku. Dan Kayak itu- di Lourdes misalnya Iya, iya. kan. Nah, itu benar-benar dicek benar-benar. Jadi secara ilmiah dibuktikan bahwa ini bukan kuasa tangan manusia. Yes. Ilmu medis tidak bisa menjelaskannya. Itu dia mukjizat makanya Itu. kategorinya, Mo. Oke. Dan itu sudah jelas datangnya dari Tuhan. Pasti. Sudah kalau jelas itu. bukan dari Iya. orangnya yang Betul. saat itu Betul. Bukan, menopang tangannya. dan juga bukan deals with the devil ya. Aduh, jangan. Itu Ghost Rider itu film. Bahaya. Deal with the devil. Jangan dong. Nggak bahaya Mo- itu. Iya. Tapi buat umatnya apa yang harus kita miliki? Kalau kita ngomongin hati ya, Ya. siapa sih nggak pengen sembuh kalau sakit gitu? Betul. Apa yang harus kita persiapkan untuk bisa sebelum kita datang ke misalkan berdoa dengan tekun sudah nih, wah ada satu kegiatan ini nih penyembuhan. Saya bertanya apa yang harus kita siapkan? Hati yang seperti apa? Mo? Hati yang seperti apa? Kalau menurut saya, ketika datang ke tempat itu, hatinya diwarnai oleh syukur. Tuhan syukur saya bisa hadir di tempat itu. Dan yang kedua, saya boleh mengalami kasih-Mu. Entah apapun bentuknya Tuhan. Dijamah oleh Tuhannya seperti apapun juga. Jadi orangnya benar-benar berserah kepada Tuhan. Pasrah, Dan ya. ketika orang berserah, mungkin dijamah oleh Tuhannya kedamaian. Ya. Jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Atau mungkin seperti itu. penerimaan. Penerimaan. Yang selama Oke. ini dia deny. Iya, saya terima sakit ini. Walaupun ini berat, tapi saya tetap akan melakukan sesuatu yang terbaik. Iya. Saya akan menjadi pendoa bagi orang lain misalnya. Oke, Kan iya, itu iya. juga. Wah, Sesuatu itu yang luar hebat. Itu biasa. tuh, Iya, dan ternyata sesuatu semangat yang luar biasa ini bahkan juga bisa melupakan sakitnya dia saat itu ya Pastor. Betul sekali. Saya mau nyari contoh yang not ya. Boleh. Tapi Pastor kalau mau ngomong cerita di Alkitab nih, Yesus memang sebagai anak Allah dia pasti punya kuasa untuk Kuasa, menyembuhkan kalau ya, Yesus. menculikan orang buta dan lain sebagainya, membangkitkan lagi yang lumpuh dan lain sebagainya. Tapi memang kalau misalkan nih kita ada yang percaya sama kuasa penyembuhan ini, apakah Yesus juga menurunkan kepada murid-muridnya bahwa memang mereka bisa menyembuhkan atau hanya orang-orang tertentu saja dari murid-muridnya ini? Kita nggak pernah tahu siapa yang dapat kuasa itu. Betul. Kita nggak pernah tahu. Karena patokannya film ya soalnya. Iya, betul, Kalau betul. memang si murid ini punya kuasa menyembuhkan orang lain, kenapa dia nggak bisa nyembuhin murid yang Dia bagus? sendiri misalnya, atau gitu. siapa. Walaupun kan setelah Tuhan Yesus naik kan murid-murid dibeli kuasa untuk menyembuhkan. Nah juga. itu Iya, itu masalahnya. juga. Oh mereka tidak saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Ya? Kalau udah saatnya harus meninggalkan dunia ya sudah. kan. Iya, benar-benar. Seperti Yohanes kan Iya. sakit tua katanya kan ya Sakit udah. tua. Iya. Meninggal tua lah bukan sakit Iya. tua. Kita nggak tahu waktu terakhir Betul. sakit atau tidak. Dan tuanya dia tuh 300 tahun apa berapa? Nggak Kita nggak lah. tahu ya Nggak kan? tahu juga seperti itu. Nah, Tapi kan kita zaman mah Om dulu- Step aja udah dibilang tua. Om saya bukan tua, legenda. Wah, legend bener. Kalau Gimana itu tuh? betul, saudara. Jadi zaman dulu bisa jadi para rasul itu betul dapat kuasa dari Tuhan Yesus Iya. langsung. Makanya zaman dulu seperti itu. Memang ada orang juga yang diberi anugerah oleh Tuhan. Dia bisa mendoakan orang untuk menyembuhkan. Saya yakin percaya ada yang seperti itu. Tapi selalu patokannya adalah setelah mengalami kesembuhan, apakah orangnya semakin beriman atau Nah, tidak? itu, Oke. Dia bersyukur, rendah hati, penuh kasih atau tidak? Jadi berkat lagi nggak buat orang lain? gitu, Mo? Betul. Dan apakah dia hanya tergantung pada si A saja yang dianggap menyembuhkan? Ya. Oh iya. Nah, kalau tergantung sama si A dan si A merasa dialah satu-satu yang paling hebat,
Saya ragu kalau malah itu. jadi kayak menuhankan sosok yang menyembuhkan dia jadinya. ya. Itu, saya ragu itu. Lebih Hati palsu. Lebih palsu, bro. Bisa jadi. Iya, benar. Oke. Seperti itu. Ada contoh, Son? Contoh sebenarnya gue belum nemu nih, Not. Tapi jadi mengarahkan ke ini nih. Apa bedanya Mo saat penyembuhan ini dengan itu masuk kegiatan sakramental nggak sih pada akhirnya pengurapan orang sakit? Atau kalau itu beda atau lagi. jadi kan berbeda? ya. Kalau itu beda lagi. Dalam gereja Katolik kan ada 7 sakramen. Betul. Ya. Ada 2 sakramen yang disebut dengan sakramen penyembuh. Oke. Tahu nggak? Tahu dong. Tahu dia? dong. Apa-apa? Satu, sakramen Ayo, pengakuan dosa. Pinter. Satu lagi dong, Gini-gini rumah Noni 5 tahun, coy. Satu lagi dong. Yang kedua adalah yaitu pengurapan orang sakit. Betul, Oke. seperti itu. Itu Aman. disebut dengan sakramen penyembuh. Boleh makan babi. Udah keras. Iya, kadang-kadang ekaristi juga. Oh iya, ekaristi, Betul, betul. betul. Tapi 2 itu yang paling sering disebut. Sakramen tobat menyembuhkan jiwa, memulihkan relasi dengan Tuhan, dan sakramen orang sakit. Iya. Itu yang disebut dengan sakramen penyembuh. Nah, kalau kegiatan penyembuhan dalam sebuah ibadah itu kategorinya kemana, Mo? Itu Sebenarnya. ibadah saja. Oh. Itu ibadah, berdoa, memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Kita Oke, tetap oke. memohon Oh, itu kepada doa. Tuhan. Kegiatannya Ya, adalah kegiatan mendoakan, doa. memberkati. Oke. Oh, iya. Iya, ya bukan Jadi bukan sakramen. sakramen, itu hal yang Bukan. berbeda sama sekali. Betul. ya? Iya, Sekali. jadi kalau sakramen itu bentuknya lebih ke private gitu kali Pastor ya, antara diri kita sendiri sama Tuhan lewat sakramen yang lewat sakramen yang iya, ditawarkan betul. begitu ya. Tapi kalau yang namanya KRK kan nggak mungkin dalam bentuk sakramen yang massal gitu Iya, kan cuma iya. ekaristi Nggak, kita tahu ya Ekaristi. Pastor ya. Betul. Seperti Oh, itu. mau ada doa tertentu kah biasanya yang disarankan untuk umat sebelum untuk penyembuhan ini? Ada doa yang disarankan atau doa Sebenarnya nggak apapun ada. sebenarnya? Sebenarnya doa apapun juga bisa menyembuhkan, Ya. bisa katakanlah mengetuk hati Tuhan. Tinggal lihat nih hati Iya, kita aja nih ya. betul. Nah, batin kita seperti apa? Doa berserah kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa doa apa-apa, Iya. tapi hanya doa Bapa kami yang biasa, doa Salam Maria biasa, tapi dilakukan dengan sepenuh hati gitu kan ya. Iya. Bukan hanya sekedar doa di bibir, Iya. seperti itu. Tapi tetap selalu ada berserah kepada Tuhan. Iya. Tuhan, bantu saya, Iya. tolong saya. Seperti itu. Mungkin sama kayak ini nggak sih analoginya, saya melihat kayak misalkan kita berdoa, kita butuh sesuatu yang menguatkan. Kayak media, kita berdoa di depan patung Bunda Maria misalkan. Kita kan bukan ke patung, Kita tapi kamu. kita Kamu terkabul doa kami. 2 kali dikabulkan loh di Gua Marianya Jadi katedral. kapan? Aduh. Jadi kapan? Ya, tapi ada kalanya mungkin benar tadi ya, Ya. secara psikologis kita tuh butuh media, Terbantu. rasa Iya. untuk membangun Iya. batin kita tuh merasa lebih dekat, lebih dikuatkan dengan momen ibadahnya juga mungkin ya, Mo ya. Betul. Iya, ketika ibadat kan hati kita terangkat. Iya betul. Dengan lagu yang sangat baik gitu ya. Kita dibantu untuk semakin mengalami kehadiran Tuhan. Ya. Karena lagu itu bisa membantu kita untuk mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang benar-benar hadir. Ya. Oke. Itu luar biasa. Jadi jangan terjebak nanti pulang KRK tiba-tiba saya sembuh gara-gara KRK. Enggak, Bukan sembuhnya gara-gara KRK-nya, Tuhan. bukan KRK-nya. Tapi kan gini, banyak pastor yang terjebak gitu dengan sosok, dengan Betul. acaranya, Iya, dengan iya. kemasannya. Iya. Pastor punya pandangan apa nih kira-kira? Maksudnya dengan barangkali masih ada umat juga yang memang seringkali mengagung-agungkan acaranya, misalkan gitu, atau mungkin sosoknya begitu. Pastor punya pandangan apa nih? Nggak apa-apa menurut saya. Seperti itu nggak apa-apa. Orang hadir di tempat itu kan bisa mengalami dengan jemaat yang lain, dengan umat yang lain, mengalami bersama-sama kehadiran Tuhan, bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kan luar biasa itu. Ya. Dan itu bisa membantu orang mengalami kehadiran Tuhan itu benar-benar bisa terbantu. Karena dalam tanda petik emosi massa pun bisa membantu orang kan ya Iya. untuk mengalami sesuatu. Iya, ada energinya ya. Nah, gitu. kalau pakai istilah yang Iya. gitu ya. Soalnya ya kalau katanya Ya. apalagi kalau misalkan di apa namanya orang Jawa yang lama-lama nih kadang Iya, iya. mesti ngitung Iya, atau iya, orang tanggal Chinese lahir mesti juga. ngitung ya Gitu kan. ya, iya. Itu ada ngaruh sama feng shui nggak? Penyembuhan. Aduh, aku tuh ternyata nggak boleh hadap ke kanan kalau tidur. Alah. Tapi ketika datang ke tempat itu, mau hadir di tempat itu, yang pertama dicari bukan penyembuhannya, harusnya jangan. Iya. Tapi yang dicari adalah Tuhannya. Iya. Ketika hati kita langsung datang kepada Tuhan, bukan yang lain dulu. Iya, Seperti iya. itu. Walaupun kita mengerti bukan membenarkan ya bahwa hati manusia itu suka sifatnya yang ritual. Jadi Betul, kalau yang itu sih. ekspektasinya tuh langsung
datang ke sebuah acara sembuh nih gitu. Nah, sabar Kalau dulu. enggak- kalau Sabar enggak gimana dulu. coba? Iya, kalau enggak gimana? Iya, nanti Pulang kecewa. kecewa. Waduh, Iya. yang lain kok sembuh. Apa saya kurang beriman? Wah, Iya, depresi lagi. Oh, nambah-nambah Orang malah merasa ya. merasa kurang beriman kan. Iya, Yang lain iya, beriman mengalami sesuatu, kok saya nggak apa-apa Oke. kayak. Nggak ngerasain apa-apa. Kok yang lain merasa bisa terharu, sedih dan lain sebagainya. Kok saya nggak ada apa-apa. Iya, iya. Nyanyian dianggap tidak beriman lagi. Iya. Mau sebenarnya sejarahnya gimana sih, Mo? Kalau ini saya lebih ke pengetahuan umum aja. Iya, Ini iya. dulu tuh awal-awal seperti apa sih, Mo, yang namanya ibadah untuk penyembuhan ini Tiba-tiba di rame gitu di ya. lingkungan gereja Katolik gitu. Mungkin kalau karena seorang Protestan ya, saya sering dengar tuh, termasuk di YouTube banyak yang di Afrika bla bla Iya. bla bla, yang naik kursi roda jadi jalan. Saya sering lihat. Tapi kalau di lingkungan gereja Katolik sebenarnya ini ibadah awal-awal itu seperti apa sih, Mo? Dalam lingkungan gereja Katolik kan ini semua pengaruh dari gerakan karismatik. Oke. Gitu. Pengaruh dari gerakan karismatik. Dalam gereja Katolik kan sebelumnya nggak ada yang seperti Iya. ini. Nggak ada yang namanya ibadat, penyembuhan, kebangunan rohani Katolik. Tidak ada. Oke. Tapi orang datang ke Lourdes untuk mengalami mujizat Tuhan. Bersama-sama di doa di tempat itu. Dari dulu itu banyak sekali yang datang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebiasaan baru. Oh, di Indonesia sendiri mungkin ada tahun atau awal-awal gitu itu Ada berapa puluh Mungkin tahun gitu? Sekitar di Indonesia tuh kalau nggak salah mungkin baru menjelang awal tahun 70-an lah. Wow, Gerakan wow, karismatik Indonesia kan Iya. 1970-an. Berarti udah 50 tahunan nih, Son. Iya. Yo, itu sama kayak film Revolutionary Jesus emang berangkat dari ini apa hippies dulu. Oh, kaum Jadi hippies, iya. itu kan tapi kan beda-beda pandangan ya. Iya, tapi iya, maksudnya 70-an kan Sekitar era-eranya itu, itu orang-orang mencari jati Betul, diri bla 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 betul. gitu. Oh, dari 70-an berarti Moy. Sudah Iya. lama juga ya? Iya. Belum lama lah menurut saya sih. Oh, hitungannya Dibanding belum dengan lama. gereja Iya aliran iya. yang lain gitu ya. Nah, kalau gua nanyanya gini, kalau Apa di itu? gereja kamu dari kapan itu? Kan ada Terus juga. terang saya nggak pernah ngulik ya. Tapi kayaknya sudah lama sekali. Sudah lama Dok, ya. sekali. Karena gerakan karismatik sedunia di Indonesia di seluruh dunia kan Iya. kalau nggak salah 1967 Oke. baru mulai untuk gereja Katolik itu. Termasuk untuk kegiatan ibadah penyembuhannya ini. Nah seperti itu mulailah. Oh. Mulai mungkin kelompok kecil dahulu gitu Iya. ya. Ada Yang besar sih belum tentu. orang suci siapa yang menjadi ini Mo? Santo tertentu Penyembuh kah yang misalkan jadi gitu. inspirasi panutan untuk biasanya untuk ibadah penyembuhan? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Oh. Santo tertentu nggak ada. Nggak pernah disebut Santo. Santo siapa? Lindungilah Santo kami, Padre gitu. Pio. Kayak misalnya. biasanya Santo Fransiskus Assisi yang sering banget ya Santo Ya. Franciscus bicara hewan Assisi, bla 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 bla. Oh. Santo Padre Pio Iya, yang iya, dikenal iya. dengan mujizatnya. Iya. Dalam acara seperti itu nggak pernah disebut malah. Oh, oke. Jadi nggak ada khusus Santo Penyembuh, nggak ada. Devosi tertentu Devosi gitu tertentu ada nggak ya. ada, berarti. Tapi dalam gereja Katolik orang memohon doa supaya Santo A, Santo B mendoakan saya Iya. supaya mengalami mujizat. Itu siapapun bisa. Siapapun. Oh, siapa santonya? Salah satunya misalnya yang belum lama ini jadi santo, Yohanes Paulus II. Oh. Nah, jadi ada orang yang memohon doa dari Santo Yohanes Paulus II. Tolong sampaikan doa saya kepada Tuhan dan mengalami mujizat penyembuhan. Ya. Gitu. Tapi kita bicara hati di situ jadinya ya orang tersebut apa iya. yang dia panjatkan melalui hatinya. Betul. Oh, berarti Gitu tidak Son. ada Jadi kalau orang- kalau barang hilang bisa ke Santo Nah, itu. Antonius Padua ya. itu lu kan dia. pernah tuh. Pernah sekali. Tapi yang keduanya gagal. Bukan gagal. Serahkan lu kata. Ini saatnya. Bukan. Ya lu lagi. Sama lagi Cari mintanya sendiri barangnya. dong. Benar-benar. Usaha gitu. Tapi ya itu. Ini kan contoh ya Iya. dari saya sendiri Iya, gitu ya. iya. Manusia coba tapi tanpa usaha ya percuma ya Tetap pasti ya. harus. Jadi kalau namanya Tetap sakit juga tetap dokternya wajib, obatnya harus, Iya. jaga kondisinya harus. Kalau memang diwajibkan berjemur pagi hari berjemur. Betul. Gitu, kan. Diwajibkan diet ya diet juga. Diet gitu juga, ya. ya. Sesuatu yang- Makasih loh Pastor. Sesuatu yang sifatnya ilmiah yang memang bisa dijelaskan dengan ilmu kesehatan ya lakukan karena Lakukan memang itu. Tuhan berikan kita akal pikiran untuk melakukan itu. betul, gitu Iya, loh ya. persis seperti zaman Covid. Yang lalu itu kan. Iya dong. Jangan merasa sakti. Tuhan ngasih pikiran. Ya, Pakai nih ya. pikiran. Pakai. Makanya dilakukanlah bukan berarti
mukjizat itu ada, tapi tidak terjadi setiap saat wah sakit ini doa mukjizat gitu, tidak seperti itu kan. Tidak seindah lagu Nikita ya kan. Iya juga sih. Terlalu berharap semua hal itu mukjizat Iya. gitu ya. Iya. Tapi lucu nih ngomongin tentang mujizat juga kan kadang ada orang yang memberikan testimoni Pastor. Iya. Dalam artian juga mungkin hanya sepersekian ya. Contoh dia dari yang tadinya sering sakit jadi hatinya bahagia, happy, tapi cerita sama orang saya kan dapat Iya. mujizat. Iya, Nah, iya, itu yang disebut dengan mujizat alamiah sebenarnya. Kan udah ada proses lama. Iya. Oke. Dia udah berobat lama, memang terasa nggak sembuh. Tapi pada saat tertentu Tuhan berkata memang sudah seharusnya. Kamu sembuh Iya. misalkan. Udah proses Jadi kan. sudah menerima sakitnya. Nah, iya. Sudah accept. Oke. Kan kadang-kadang orang yang sakit nih, yang tangannya susah mengangkat, Kebanyakan apa. pedal. Pasti kebanyakan Misalnya padel kan, nih. udah dipijat, udah kemana kok nggak sembuh-sembuh. Tapi tiba-tiba hilang sendiri kan? Iya, ada juga yang seperti gitu itu. lagi. Tangannya Memang udah saatnya. tangannya hilang sendiri. Bukan itu diamputasi dong, Bro. Pegelilonya hilang sendiri. Seperti gitu. itu. Iya, iya, Karena iya. memang alami ya, sudah saatnya. Oke. Oke. Nah, berarti penyembuhan ini mah pada sebenarnya sebelum kita masuk ke ranah ibadah, kita tuh boleh nggak sih misalkan ke orang tua kita mah doain dong, tapi sama aja itu Boleh. itu Iya, proses kan? yang sama ya Mo ya. Iya. Mah doain dong nih aku sakit gini nah sini nak dengan hati yang Betul. sungguh-sungguh. Kan orang tua juga megang, kadang-kadang kan dia Iya. yang megang, menyentuh. Seperti itu. Ya kurang lebih Karena seperti bukan itu. orangnya, tapi hati kitanya yang akan Hati dilihat kita. Tuhan nih. Betul. Dan kalau Tuhan berkata sembuh ya sembuh kan. Sembuh, selesai udah. Iya betul. Mau lewat siapapun Mau lewat perantaranya ya. siapapun. Betul. Jadi dokter, suster dan lain-lain Itu juga tabib. bagian. Nah, iya. Itu kan bener kan? adalah perantaraan begitu Cuman ya. ada masanya memang kita butuh suasana untuk mendukung hati Nah, kita, batin itu. kita lebih dekat dengan cara itu. Iya, gitu. betul. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan kesembuhan instan Bapak Ibu umat sekalian, Nah, gimana iya, Pastor? tuh, jangan percaya, jangan Apalagi percaya. pasti sembuh. Apalagi terus kemudian ada labelnya. Apa tuh? Pakai berapa biaya? Waduh. Bawa apa? Waduh. Bawa ayam warnanya hitam. Emang ada? Nah, ada Iya, yang sampai gitu-gitu. Jangan tarif-tarif begitu? Ada lah. Oh. Ingat ya, ayam itu enak digoreng. Iya. Nggak usah, yang darah hitam dari goreng aja. Benar. Iya. Ketahuan bisnis sampingan kita. Ya, Iyalah. banting setir kita. No. Iya. Udahlah, jualan ayam geprek aja. Oke, berarti kalau untuk di Bandung sendiri nih Mo, lebih ke pengetahuan aja. Sebenarnya kalau untuk ibadah penyembuhan, apakah itu ada waktu rutin khusus atau Enggak. reguler atau? Kita nggak pernah mengadakan ibadat khusus penyembuhan, nggak. Yang selalu disebut misalnya dalam untuk gereja Katolik, secara khusus dalam karismatik gitu ya, karismatik Katolik, kebangunan rohani Katolik. Jadi kebangunan rohaninya yang pertama-tama. Oke. Kalau ada penyembuhan itu side efeknya lah seperti itu. Yang utamanya kebangunan diri rohaninya. Secara rohaniah diperbaiki Tersentuh. dulu. Itu dia. Kalau sembuh bonus. Betul. Orang mengalami pertobatan, paham. iman Iya. semakin kuat, kasih kepada Tuhan dan sesama semakin luar biasa. Itu udah kebangunan rohani namanya. Lebih baik kebangunan rohani dulu baru pengakuan dosa dan sakramen itu. pengurapan atau dibalik atau gimana? Hehehe. Gimana? Bukan maksudnya sakramen dulu baru KRK atau KRK dulu baru sakramen. Kalau sakramen itu kan kewajiban kita Kewajiban. juga salah satunya. Iya. Memang panggilan kita Oke. untuk menerima sakramen tobat. Sakramen tobat bagi orang Katolik kan kita udah tahu. Ya. Setidak-tidaknya 1 tahun sekali. Tapi insidentil boleh dong. Cari Pastor Hendra. Sekarang ini banyak. Oh, banyak? Yang sebulan sekali. Banyak. Bukan hanya orang Pantesan tua. Pastor Hendra jadwalnya sibuk. Anak muda seminggu sekali ada juga sampai iya. ini skrupel merasa berdosa atau merasa bersalah gitu ya, skrupel itu. Atau kenapa? Jadi ada yang seperti itu. Jadi yang namanya sakramen tobat tetap lakukan. Ketika orang sakit, udah senior, mohon supaya diberi sakramen pengurapan orang sakit. Why not? Why not? Oke. Dan di beberapa tempat kan pada hari orang sakit sedunia itu kan diadakan sakramen pengurapan orang sakit. Oh ya. Untuk lansia disebutnya kan 60 tahun ke atas. Itu ada ya tadi hari apa? Hari Orang sakit sedunia. Hari orang sakit sedunia. Itu Iya. kapan Pastor ingat gak? Waduh, lupa saya tanggal Lupa. pastinya. Iya, Tapi sama, setiap saya juga gereja lupa. buat. Tapi beberapa gereja buat. Misalnya yang saya tahu di gereja Pandu belum lama ini atau yang akan segera dilakukan. Hampir ini. Ada
misa pengurapan gitu. Oh, Di luar jadwal misa Di luar jadwal biasa ya biasa, berarti ya. iya betul. bisa tiba-tiba di hari Minggu, cuman jamnya mungkin beda sama jam reguler Enggak, gitu. Oh enggak ya? Enggak mungkin Minggu biasanya ya? enggak. Hari biasa malah. Hari biasa biasanya. Oh. Biasa hari oke. biasa. Oke, kalau ini siapa sih paus yang cukup concern dengan hal ini? Saya nggak tahu nih ya, ini pengetahuan aja sih, yang sangat meng-highlight tentang penyembuhan segala macam. Nggak ada paus yang secara Nggak ada khusus, ya? nggak ada. Tapi concern khusus itu tidak ada Nggak berarti ada. ya. Penyembuhan yang utama yang dikonsen oleh para paus adalah pertobatan. Penyembuhan batin. Itu bukan yang fisik-fisik. Iya, Nggak iya, ada. iya, iya, iya. Ini menarik nih bahwa ternyata pengurapan orang sakit itu nggak waktu harus sakit doang. Jangan. Karena pernah terjadi Benar, kan benar, dianggap ketika diberi sakramen pengurapan orang sakit berarti udah mau mati lagi katanya. Wah, Rata-rata begitu. Iya, iya, iya. ada iya. yang pernah di Bromius juga ada yang diberi sakramen pengurapan orang sakit. Ada yang teriak, jangan belum mau mati, nggak boleh mati. Terjadi loh seperti itu. Sampai pastornya yang heran. Iya. Tapi yang manjur ada loh soalnya. Ada beberapa orang yang menerima sakramen pengurapan. Ada yang 2 bulan sekali karena oke. cancer gitu ya. Sembuh. Betul, mengalami kesembuhan. Mukjizat. Mujizat. Tambah ikut yang namanya tadi KKR Iya, atau iya, iya. KRK Enggak, seperti ini itu. ya hatinya saja. Apalagi klinik apa fang-fang apa. Enggak ada. Enggak ada. 08 Tapi setidak-tidaknya dengan menerima sakramen pengurapan orang sakit, orang dikuatkan. Oh iya. Saya tidak sendirian ketika saya sakit. Oke. Nah, ini kan dari tadi fisik nih. Ya. Gimana dengan mental raga? Psikologis. Psikologis atau bahkan kerasukan. Apakah pernah ada pengalamanmu dalam sebuah ibadah yang mungkin ada yang bilang, wah anak ini seumur hidupnya nih dia sepertinya ada yang di dalam ketempelan lah atau apa? Itu tuh masuk ranah sana mau atau ini hanya fisik biasanya? Kalau yang seperti itu biasanya bagian jiwa kan ya, Iya, urusan jiwa. heeh. Kalau eksorsis Vatikan itu siapa, Padre Amort itu ya. Iya. Dia berkata yang benar-benar kerasukan itu paling hanya dari 1.000 Iya, orang, iya. 1 orang pun belum tentu gitu. Iya, iya. Yang benar-benar Sisanya kerasukan. psikologi. Sisanya psikologi, depresi, Iya, iya, iya. apa. Saya pernah mengalami seperti itu soalnya. Gimana tuh, Pak? Ada yang teriak-teriak, didoakan dalam nama Yesus, pergi. Aduh. Ini dalam pas lagi hati saya. ibadahmu. Lagi ibadah, betul. Lagi ibadah. Saya tarik aja kan. Saya tarik keluar. Saya tanya. Mau apa Udah lu? diam. Benar, saya kurang lebih gitu lah. Diam. Tenang. Kenapa sih? Oh ternyata berbeban karena merasa sangat berdosa. Tapi ekspresi keluarnya itu seperti dalam tanda petik Kayak orang orang kesurupan. Kesurupan. Iya. Jadi orang-orang langsung berdoa. Itu Ya nggak sembuh-sembuh. Iya, melihat orang di sekitarnya nggak kaget sih bereaksi ya, tapi ternyata coba tanya baik-baik. Iya, dan kalau bisa sebelumnya tanya dulu agamanya apa. Jangan-jangan dalam nama Yesus nanti dia agamanya lain. Ya nggak mempan juga. Nggak kenal. Nggak kenal. Iya. Oh berarti yang psikis, yang secara psikologi berbeban berat begitu. Itu pun juga sebaiknya datanglah gitu untuk sakramen tobat, rutin. Iya, bicara. Terutama kan orang ngobrol kan butuh orang bicara untuk rilisnya itu. Berarti pertanyaannya gini Pastor, kalau ada yang berbeban berat pengen cerita, kalau pastor paroki mungkin sibuk atau gimana, ada biro khusus nggak sih di keuskupan? Ada. Itu Apa sih, biro Pastor? konsultasi. Ada. Ada lah. Di Keuskupan Bandung ada. Oke. Di beberapa Ngobrol dong. paroki. Dari luar kelihatan biasa sih. Iya. Di dalam tuh rapuh. Iya. Di beberapa paroki pun ada. Oke. Oh, di Jadi orang paroki yang ada. punya masalah, mau bicara, bisa datang. Mo, Oh, siapa oke. yang lebih rawan sekarang? Orang dewasa atau ABG yang rawan harus? Karena sekarang permasalahan hidup orang beda-beda nih. Tapi Dua-duanya. Mau maksudnya ABG juga. pengalaman Romo sekarang tuh generasi sekarang tuh denialnya cukup Denial yang muda-muda ini dalam tanda petik Iya. yang seringkali disebut generasi strawberry kan lembek. Iya. Aduh Tuhan. Aduh. Kasihan. Tahan. Chill. Kenapa Mo? Cukup banyak yang mentalnya nggak tahan Ah. dan terus kemudian melarikan diri ke hal-hal yang nggak benar. Waduh.
Itu kasihan Ini banget. adik-adik OMK khususnya ya, ini memang jadi, ini sekali lagi bukan yang namanya kita mengatakan generasi mana yang lebih baik, tidak. Tapi Tidak, faktanya betul. generasi Iya. zaman sekarang Betul. itu seperti yang kita lihat, fragile, Betul. gampang jatuh. Tapi memang yang menarik Son gini, peralihan zaman ya. Jadi yang sekarang disebut orang tuanya nih, Iya, kayak gitu ya. gitu-gitu. Ya ini Iya, kan. gitu. Itu juga karakternya beda sama orang tua kita zaman dulu. Iya, boomers, Betul. milenial sama Z. Nah, itu kan. Boomers mendidik millennials mendidik Z. Z. Jadi sebenarnya yang salah millennials kita doang. Tapi Pastor nggak sedikit juga loh, ternyata kita Iya. baru ngobrol kemarin sama salah dua ya, ada dua Iya. orang anak muda Gen Z. Ternyata mereka malah menginisiasi berdevosi. Iya. adorasi. Ada yang adorasi. Per bulan ada ngajakin teman-teman OMK yang lain. Ada yang gitu, ada yang untungnya positif ada. juga. Ada, yang seperti itu ada tetap. Iya. Banyak juga yang seperti itu, anak-anak muda yang lari kegiatan-kegiatan rohani Yang gitu, positif ngajak gitu, ha. positif. Cari yang Generasi gitu muda. tuh, Ada, guys, cari. Ada. Seperti itu ada. Karena ya, memang harus kita akui sekarang zamannya banyak sekali. Kalau yang tidak ada di lingkungan yang benar, Nah. ini yang rawan harus kita tarik lagi. Betul. Ya. Maka Karena fragile sekali. Cari komunitas yang baik gitu. Komunitas gereja kah, komunitas hobi, tapi Iya, benar iya. yang Iya yang komunitas yang benar gitu ya. Iya betul, jangan hobi lemparin batu, sembunyi tangan. Nah tapi at least kalau yang ada di komunitas yang nggak baik, minimal ikutin komunitas Kak Sony. Apaan tuh? Pimpinan Kak Sony maksudnya. Biar Belum ada sih diajarin. komunitas. Tapi benar-benar ya Mo ya, ini orang dewasa pun sekarang banyak orang mengatakan diri harus kuat-kuat, laki-laki nggak boleh nangis segala macam. Padahal Nggak ini bisa. kita bicara ranah psikologis akhirnya ya Mo Nggak ya. bisa. Saat harus mau nangis ya nangis lah, mau siapapun juga. Saat capek bilang capek, saya Iya, butuh istirahat. Jangan sok kuat, sok sakti. Ini Pastor jatuh. curcol apa gimana? Pastor butuh istirahat Pastor. Kuat banget nih. Iya enggak, itu kan benar, Dari orang-orang harus gitu. Betul, Iya, iya. daripada akhirnya orang ini ya kena gangguan kejiwaan sangat mungkin, stres, depresi, Betul. terus mencari Behaviornya berubah betul, biasanya. udah gitu nyari penyembuhan ke tempat yang tidak seharusnya Nah. atau mengandalkan penyembuhan secara sosok pribadi, bukan Iya. langsung ke sumbernya. Betul. Bisa jadi. Ya Jadi ampun. individunya yang dicari, bukan Tuhannya. Padahal mah cuma butuh teman ngobrol. Bisa jadi, betul. Bisa jadi kan? Dan setelah ngobrol, beban hilang katanya. Iya. Oh iya, Seperti itu. betul. Iya. Sony juga sering kok ngobrol. gitu ya? Sambil pegang gelas. Iya kan isinya teh tawar panas. tawar. Nah, itu ya. Nongkrong di pecel. Seruput, tapi teh Nah, tawar, teh tawar. Gelas pertama. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk umat nih pada akhirnya Romo punya himbauan apa sih untuk kita yang masih mencari proses penyembuhan tapi Iya. buat dirinya dia mendekati masa putus asa gitu. Apakah datang ke sebuah ibadah menjadi salah satu cara atau mungkin jadi way out buat dia yang selama ini tidak terpikirkan bahkan gitu. Jadi orang-orang yang udah mendekati ke arah putus asa, carilah teman bicara dahulu. Oke. Itu Jadi satu. jangan sendiri itu. Iya. Iya. Jangan sendiri. Cari teman bicara, entah dari keluarganya, entah dari teman gereja, teman apalah pokoknya, tapi yang benar gitu ya. Yang itu napak. yang pertama-tama. Yang napak benar. Tapi kalau yang melayang bingung. Nah, setelah itu jadi teman diajak bicara, diajak berdoa juga gitu ya. Nah, kalau temannya ini nggak bisa, bawa ke teman yang lain. Artinya yang itu tadi biro konsultasi tadi. Oh, iya. Kan lebih ahli lagi Iya, seperti iya, iya. itu. Nah, kebetulan kalau dibuat sedang ada acara kebangunan rohani Katolik misalnya, Iya. ikut aja seperti oke. itu. Jadi kan yang namanya KKR itu juga nggak setiap bulan. Iya. Nggak Ya, ada. bisa Dan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sekali lagi yang maybe. dicari adalah hatinya nih, ke rohaninya yang akan Iya, dibangkitkan. betul, Penyembuhan adalah dampaknya. Itu yang utama. Oh, Yang utama tetap penyembuhan batin. iya iya iya. Gereja berkata batinlah yang utama dahulu. Hmm. Pertobatan kalau dalam istilah Iya. lebih religius lagi. Iya iya. Batin tobat, dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama, sehatlah. Ya, Seperti udah. itu.
Jadi nggak usah dipusingin juga, ya pusing mah udah pasti Iya, ya. pastilah. Nggak usah diomongin udah pasti pusing gitu. Tapi at least minimal punya teman bicara yang baik. Tapi kalaupun juga tidak ada, ya tadi ada biro-biro ternyata ya, biro ada, konsultasi iya. dari keuskupan maupun juga di paroki di beberapa ada. Di beberapa ada, Bisa iya. cari pastor paroki bisa. Bisa. nyari, Iya. mohon maaf di BSA banyak suster. Ya kan suster juga boleh diajak Iya, ngobrol iya. dong. Yang penting kan bisa orang bicara. Ya. Betul. Hanya bicara saja bisa jadi udah pulih. Iya, Bisa iya. jadi. Dan juga psikolog-psikolog juga banyak yang Katolik juga Iya, tuh kayaknya betul. ya Di bisa. sini pun ada kalau nggak salah kan Iya, di bisa menghampiri. Betul. desa ini. Ya, dan jangan lupa yang namanya mujizat itu nyata. Di juklak kita, which is Alkitab, Juklak. semua banyak cerita tentang kesembuhan. Iya. Oh, Lazarus aja udah mati, Nah, hidup lagi. Iya. Karena kuasa Tuhan yang makanya yang kita imani adalah kuasa Tuhannya. Betul. Larilah ke sana. Nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Iya, Doa nggak sama jauh-jauh. Tuhan juga sehari-hari. Betul. Bertekun gitu ya, Iya. Pak, ya. Dan dekat dengan Tuhan kan membuat orang berserah. Betul. Itu terutama berserah, mewarnai hidupnya dengan syukur. Ya. Wah, udah. Iya, Enteng. Mau sakit pun bisa tetap enteng. Betul. Mujizat bisa terjadi. Kalaupun bukan mujizat yang datang, hati kita akan lebih enteng tadi. Lebih bahagia, Lebih bahagia, gitu ya, menerima. lebih berserah. Dan begitu. ada karya Tuhan di setiap hal yang kita pikir itu hal buruk buat kita kan. Betul, Iya, kan? betul. Colok Nah, ini luar biasa nih religius ya kan. Saya curiga doanya udah pakai tanda salib tiap pagi. Iya, dalam banget soalnya ngomongin itu Episode tadi. yang waktu itu episode yang Betul itu. Iya loh, kayaknya tiap pagi udah pakai tanda salib. Tanda kemenangan. Jadi kapan? Iya, iya. Mungkin nanti kita akan satukan dengan KRK berikut ya. Nah, itu dia. Kayaknya Sony boleh diundang nanti KRK. Suruh kesaksian. Betul. Ini Aduh, Pastor oke. Hendra, terima kasih banget sudah Terima kasih, menyempatkan waktu. Sama-sama. Belum nanya Pak Sunendra sehari-hari di pergi mana sih? Saya tinggal di Jalan Nias nomor 2. Oh, Jalan Jalan Nias. Nias. Sama Mas Fabi. Bukan. Oh, ada Projo sini. Oh iya, kalau Pak Itu di biara jalan- OEC, Biara biara OEC OSC. di situ. Iya. Oh, Jalan Nias. Oh, Jalan Nias. Kalau dulu kan di Laurentius, Laurentius. sekarang sudah di apa namanya di Jalan Nias. Di Jalan Nias. Tapi kalau dia pengen curcol sama Pastor Hendra boleh nggak sih? Bisa diatur. Oh bisa diatur. Apalagi ngajak Janjian makan aja. seafood ya badannya. Jangan, bahaya tuh. Jangan. Kolesterol betul. Babi aja ya, Pak ya. Nah, Babi. itu juga. Iya Mas Hendra, thank you sudah menyempatkan Sama-sama. waktu nih di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi sama Pastor Hendra, terutama yang ada urusannya sama karismatik, karena beliau pun juga memang cukup aktif gitu Berkarya ya di sana, oke. berkarya di sana. Terima Baiklah. kasih Pastor Hendra, sukses selalu, sehat selalu, Tuhan berkati. Bapak Ibu umat Amin. sekalian, terima kasih. Semoga yang sakit disembuhkan. Semoga yang udah nonton tayangan ini hatinya berbunga-bunga, ya kan? Jangan bayangin muka Sony. Dadah. Dadah, Tuhan berkati semuanya.